إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di dalam majlis yang mulia ini. Allah mudahkan langkah kaki kita, Allah gerakkan hati dan fikiran kita untuk bersama-sama memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah sampai saat ini dan hingga detik ini. Allah masih memberikan karunia, nikmat yang begitu luar biasa, yang apabila kemudian kita hitung-hitung nikmat dan karunia Allah, maka niscaya kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, sikap syukur dan pandai-pandai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus kemudian kita agungkan, harus kemudian kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah masih memberikan kita nikmat berupa kesehatan. Allah masih memberikan kita nikmat berupa kesempatan, yang mana dua nikmat itu adalah nikmat yang sangat agung. Namun seringkali manusia lalai, manusia lupa atas nikmat tersebut. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, marilah senantiasa salawat dan salam tetap kita haturkan, kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, as-siratul mustaqim. Semoga dengan kita senantiasa bersolawat, nantinya kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin.
Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, dan marilah pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang penuh barakah ini, kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Karena dengan hanya berbekal iman dan takwa inilah nantinya kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya adalah bahwasanya kita menjalankan segala perintah-perintah Allah dan kemudian kita menjauhi segala larangan-larangan Allah. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Karena di dalam perintah-perintah Allah ini pasti ada manfaat, pasti ada maslahat, dan pasti ada kebaikan yang nantinya akan dirasakan oleh umat manusia, khususnya adalah bagi umat Islam itu sendiri. Dan di balik dari larangan-larangan Allah pasti ada mafsadah, pasti ada kerusakan, pasti ada madarat yang nantinya juga akan ditimbulkan oleh umat manusia. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, sebisa dan semampu kita, dan selama kemudian kita masih diberikan oleh Allah kesempatan, masih diberikan oleh Allah umur, marilah kita kemudian manfaatkan umur kita sebaik-baiknya dengan semaksimal mungkin untuk kemudian mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, Ali bin Abi Thalib pernah menjelaskan apa itu yang dinamakan takwa. Ada 4 unsur dari takwa ini. Yang pertama, kata Ali radhiyallahu an, at-taqwa adalah ar-ridha bil qalil. Takwa itu adalah kita merasa ridha, merasa cukup, merasa qanaah atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka sedikit banyak yang Allah karuniakan kepada kita, rezeki yang sampai saat ini kemudian kita nikmati, marilah kemudian kita syukuri adanya. Sedikit banyak nikmat yang Allah berikan, maka kita wajib untuk bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, dan jika benar-benar kalian bersyukur kepadaku, maka niscaya aku akan tambah nikmatku kepadamu. Wala in kafartum, namun apabila kemudian kita kufur, tidak mau bersyukur kepada Allah, maka ingatlah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabnya Allah itu sangatlah pedih. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, kemudian takwa yang kedua adalah al-khaufu minal jalil. Takwa yang berarti kita merasa takut, kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Takutnya kita kepada Allah ini adalah sebuah keniscayaan dan sebuah kewajaran, bahwa kita sebagai makhluk Allah wajib kemudian untuk takut kepada Sang Khaliq, kepada Sang Pencipta. Takut dalam hal apa? Ketika kita kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lain dan tidak bukan tugas kita adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam setiap langkah, tugas dan aktivitas kita, maka harus kita niatkan semata-mata untuk mencari ridhonya Allah, semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang pasti kita juga harus ingat bahwa setiap dari gerak-gerik kita, aktivitas dan kegiatan kita akan senantiasa dimuraqabahi dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kemudian pekerjaan atau aktivitas dan perbuatan kita itu baik, maka akan dicatat sebagai amal salih.
Namun apabila kemudian yang kita kerjakan ini sebaliknya, maka akan dicatat oleh Allah sebagai dosa. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian takwa yang ketiga yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib adalah wal amalu bit tanzil, yaitu takwa yang berarti kita mengamalkan apa yang telah Allah turunkan kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa wahyu Al-Qur'an. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, Al-Qur'an meskipun dari segi bahasa artinya adalah bacaan, namun lebih jauh Al-Qur'an tidak hanya untuk dibaca, tetapi Al-Qur'an untuk kemudian kita hafalkan, kita resapi, kita dalami, kita selami makna dan juga terjemahannya. Dan lebih jauh lagi, Al-Quran ini harus kemudian kita amalkan dalam sendi kehidupan kita sehari-hari, sehingga Al-Quran nantinya benar-benar menjadi penolong. Al-Quran menjadi syafaat bagi kita fi yaumil qiyamah. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, takwa yang berarti al-isti'dadu li yaumir rahim, yaitu kita menyiapkan bekal, kita menyiapkan amalan-amalan soleh kita selama di dunia untuk nantinya kemudian kita bawa ke kampung akhirat. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, maka sungguh dunia ini adalah ladang kita untuk beramal soleh. Dunia yang fana ini adalah waktu untuk kita memperbanyak amalan-amalan, sehingga nantinya kemudian kita bisa memanennya, kita bisa menuainya kelak di yaumil akhir, kelak kita kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, maka ada 3 amalan yang kiranya mampu untuk membarengi, untuk mendampingi sikap takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang pertama yakni adalah istiqomah. Istiqomah artinya tegak, lurus di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Shalih Al-Utsaimin pernah menyampaikan bahwa al-istiqomatu hiya an yasbutal insan ala syariatillah. Yang namanya istiqomah itu adalah tetapnya, tegaknya, menetapnya manusia, an yasbutal insan ala syariatillah, yaitu di atas syariat-syariat Allah. La yazidu wa la yanqus. Dan dari syariat-syariat yang Allah tetapkan, la yazid, dia tidak menambah ataupun tidak mengurangi. Wala yughayyir wala yubaddil, dan pula tidak menggantinya dengan syariat yang baru. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, maka istiqomah ini adalah mahal harganya. Ketika kita sudah mampu untuk beristiqomah di dalam ketaatan kepada Allah, maka fa insyaallah Allah akan senantiasa menjaga kita, Allah akan senantiasa melindungi kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang yang mengatakan bahwasanya Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian dia beristiqamah, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan senantiasa mendampingi, malaikat akan senantiasa menjaga orang yang senantiasa beristiqamah ini. Dan seraya kemudian berkata, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah orang yang beristiqamah ini takut, janganlah bersedih, karena Allah akan menjanjikan kepada orang yang beristiqamah al-jannah allati kuntum tu'adun, yaitu balasan, ganjaran
yaitu berupa surga yang dijanjikan oleh Allah kepada orang yang senantiasa beristiqomah. Kemudian amalan yang kedua, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, adalah kita juga harus mampu untuk beristikharah. Artinya kita berusaha dengan semaksimal mungkin, dengan sekuat tenaga yang kita miliki. Apabila kemudian kita tidak ditakdirkan untuk hidup di dunia ini, maka semata-mata adalah untuk kemudian mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan untuk beribadah kepadanya. Maka maksimalkan ibadah kita, maksimalkan setiap amal perbuatan kita yang mana kemudian kita niatkan untuk kemudian mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti dalam setiap kegiatan, dalam berkomunikasi, bermuamalah dengan manusia, dengan tetangga, pasti akan menemukan dan menemui yang namanya masalah. Namun masalah itu adalah bisa kemudian dipecahkan, bisa kemudian ditemukan solusinya ketika kemudian kita menggantungkan apapun yang kita permasalahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian selain daripada ikhtiar, usaha maksimal yang kita lakukan, kita juga harus bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah kemudian berikhtiar, berusaha dengan semaksimal mungkin, maka kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kaum muslimin rahimakumullah, amalan yang senantiasa mengiringi dari takwa ini adalah kita harus senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin mahrajan wa min kulli hammin farajan wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa barang siapa yang melazimkan istighfar, yang senantiasa lisannya, mulutnya dibasahi dengan kalimat-kalimat thayyibah dan juga istighfar, maka Allah akan jadikan setiap permasalahannya yaitu jalan keluar. Setiap dari kesedihannya adalah kebahagiaan, dan Allah akan berikan ia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, itulah kemudian makna takwa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, yang kemudian diiringi dengan 3 amalan yang mampu kemudian menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah rasa keistiqomahan, mampu diberikan oleh Allah untuk mampu senantiasa berikhtiar di dalam beribadah, di dalam menjalankan kegiatan aktivitas kita di dunia ini, dan kita senantiasa dibimbing oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, yang kemudian nantinya Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah,
Marilah pada khutbah yang kedua ini kita bersama-sama bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kita rasa keistiqomahan, memberikan kita keistiqomahan dalam beribadah dan dalam beramal salih. Kita juga berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memudahkan setiap langkah, tugas, aktivitas kita. Allah mudahkan kita untuk senantiasa beramal salih. Kita juga memohon kepada Allah agar Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan menerima segala amal salih dan amal perbuatan kita. Kita juga berdoa kepada Allah agar Allah nantinya ketika kita dipanggil oleh Allah, ketika tiba ajal kita semuanya dalam keadaan yang husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.